Misalnya karena metode mind map ini bagian dari model cooperative learning yang bisa memaksa siswa, menuntut siswa belajar secara aktif, ya, mengetahui peta konsep pembelajaran. Dengan begitu sangat cocok dengan karakteristik aba 21, dengan karakteristik siswa, dan bisa memotivasi siswa lebih aktif dalam belajar. Suasana kelas menjadi lebih hidup. Tapi alasan-alasan yang harus dibuat itu. Lain dibuat-buat. Alasan itu harus berdasarkan survei ibu sebetulnya. Jadi emang jika nyian PT karena di kamar jika Mohon Pak ada acan kantos PTK. kumaha itu. Ibu loka karya PTK dengan siapa? Dengan Pak Agus. Agus Karim. Iya. Ini kan iya Pak Agus Karim, Pak. Jadi di latar belakangnya kesimpulan saya belum ada masalah. Paling tiba-tiba ujung-ujung main mapping, memang masalahnya apa? Nggak ada. Ya. Nah, setelah pokoknya kita perbaiki main mapping. Siap. Jangan ada teori-teori begitu. Jeung ari PTK mah ulah kandal-kandal eta latar belakang masalah. Tidak penting teori banyak di PTK. Nanti aja teori di bab 2. Ya oke lah ada, meren hanya sekedar untuk menunjukkan karakteristik mind mapping, hingga itu sangat tepat digunakan di tingkat misalnya sanawiyah atau aliyah, atau dengan karakteristik siswa, itu harus ada uraian begitu. Mangga Pade, Kak berikutnya Pade. Gitu. Jadi itu jadi catatan. Yang tadi Pade, saya melihat itunya apa namanya, rumusan masalah. Pokoknya ginilah Bapak dan Ibu semuanya, sadar diri aja ya. Sadar diri misalkan latar belakang yang Bapak dan Ibu buat belum menunjukkan adanya masalah seperti yang saya sampaikan tadi, dikumkan saja, diperbaiki gitu semuanya. Dan PTK gak usah bicara tentang tujuan pendidikan nasional gitu. Bahasa Arab itu apa? Alah, jauh tuh. Ya, kamu itu nyanyi kalimat panjang gitu. Enggak tinggalin lagi. Nah, bagaimana pembelajaran menulis? Bagaimana implementasi? Bagaimana implementasi metode mind mapping dalam pembelajaran bahasa Arab? Bagaimana hasil? Oke lah, nggak apa-apa. Meskipun ada yang saya kurang pas. Karena bagaimana pembelajaran menulis bahasa ini, Ibu tentang menulis ya? Apa Pak? Hari ini saya, nah Ibu sanes. Mohon. Tentang menulis, emang di judulnya ada menulis itu tadi? Enggak, hilap tuh kayak Cepuguh bisa deh. Hilap tekan, iya tekan. Teka edit. Anu leres atau bu guru teh apa itu? Hilap Pak, iya. Kirang cek recek. Hah? Jadi nu leres mana? Menulis atau apa? Tarkib Pak, tarkib. Tuh, judulnya tarkib, judulnya menulis. Kita rumusan masalah. Ke tujuan penelitiannya hiwar. Tarkib Pak, itu mah lepas tadi. Ya, dina pengetikan. Tapi kan tujuan penelitian oke menulis sami eta. Nu lepas teh judul atau iya rumusan. Rumusan Pak, tarkib. Maksudna mah tarkib. Iya bahaya misalkan langsung dinilai. Nah ini Pak, yang poin 3 tak ada tarkib. Bagaimanakah implementasi metode mind mapping dalam pembelajaran bahasa Arab
pada kelas dalam pembelajaran tarkib bernya. Ya, Pak, tarkib. Karena bahasa Arab luas ya. Ya. Ada hiwarnya, ada istima, ada tarkib, ada kiroah, ayat kitabah. Luas. Jadi main-mainnya Ibu maksud untuk apa? Untuk materi apa? Metode tulisan para rubuh gitu. Ya, oke lah. Nanti perbaiki Bu ya. Ya, Pak. Jadi rumusan dan tujuan harus sama. Ada juga, ya, kenapa saya kurang setuju ya? Hanya ngobrol sajalah ini. Karena yang pertama itu, pertanyaan yang nomor pertama, itu kan sudah dijawab di latar belakang. Makanya saya katakan tadi, latar belakang itu isinya menjelaskan tentang kualitas belajar yang rendah. Dikarenakan beberapa faktor. Faktor pertama mungkin metode yang digunakan oleh guru. Selama ini dalam pembelajaran bahasa Arab, materi tarkib, guru menggunakan metode anu. Kan itu sudah terjawab seharusnya di latar belakang. Nggak usah ditanyakan lagi mau disimpan di mana. Bab 4. Kan? Nggak usah. Bakal ada pengulang. Kalau mau, bagaimana hasil belajar ya. Siswa hasil belajar bahasa Arab materi tarkib siswa kelas sekian di sekolah MTS sebelum menggunakan sebelum menggunakan metode mind mapping. Yang kedua, bagaimana hasil belajar siswa bahasa Arab materi tarkib pada siswa kelas sekian sekolah MTS anu misalkan setelah menggunakan metode mind mapping. Anu ketiga, bagaimana hasil rata-rata peningkatan ya, rata-rata peningkatan hasil belajar bahasa Arab siswa sekian pada materi tarkib, boleh begitu loh. Bahas materi tarkibnya itu bisa di tengah, bisa di akhir, gak apa-apa. Yang enak aja. Hanya memang harus konsisten rumusan masalah dan tujuan penelitian. Jadi Ibu itu mungkin juga yang lain ya, menanyakan sesuatu yang sudah tahu jawaban itu. Bagaimana pembelajaran menulis bahasa tarkib bahasa Arab sebelum diterapkan? Kan itu inilah yang harus dijelaskan di latar belakang sehingga disinyalir itu menjadi penyebab kegagalan siswa tidak mencapai nilai KKM. Paham gak nih? Ya, Pak. Yang lain kumaha sarua teh jika kieu? Saya paling tentang sanes. Ngan api-api we sanes juga teh. Nah, oke. Coba manfaat, lewatlah manfaat mah cara menjadi referensi, menambah wawasan. Awas ari manfaatnya aya teoretis, aya praktis ya. Jadi manfaat teoretis apa referensi, wawasan. Secara praktis pada siswa, guru, dan sekolah sebetulnya. Oke. Lanjut Pak Dek. Dia masih oke. Kajian pustaka bab 2. Nah, mind mapping itu bahasa apa, Bu? Kenapa, Pak? Bahasa Jawa. Pak, kenapa, Pak? Mind mapping itu bahasa naon? Bahasa Inggris mungkin, Pak. Bahasa Inggris. Hari Ibu nulis pakai bahasa naon eta? Di dia. Yang bagian B, Pak, itu. Heeh. Bahasa Inggris, Pak.
Itu Ibu ya PTK menggunakan bahasa apa? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Berarti bahasa Inggris pada tulisan PTK Ibu di sini bahasa asing ya. Ya, Kalau bahasa asing meh ciri bedana. Maka penulisannya kudu miring. garis miring. Lain garis miring, kudu miring. Beda garis miring jeung miring. Ada garis miring apa nu kitu teh tah anu asiran teh garis miring. Ini main mappingnya ditulisnya harus miring. Pembelajaran bahasa Arab. B. Metode pembelajaran mind mapping. Terus pada don. Saya tengah jorok itu kuma maksudnya. Karena mas Ami we. Teras lah. Iya mah. Kemudian nukara dia mau pati dibaca dan nukara dia mah. Konsep. Mana langkah-langkah pembelajaran mind mapping mana? Itu. Implikasi strategi. Ibu ability ya. Di dia ibu nyebut strategi mind map. Di itu pembelajaran mind mapping. Di judul metode mind map. Nu bener mana itu? Mind mapping, mind map, metode mind map atau strategi mind map? Metode, Pak. Nah, itu ya strategi. Mungkin saya yang kurang paham istilah, Pak. Maksudnya memang mau lihat buku, lihat artikel di internet, pasti pabelit, Bu. Ya. Mun ibu nyari model mind mapping pasti aya. Strategi mind mapping pasti aya. Metode mind mapping pasti aya. Emang itu benar kan? Jadi yang jadi pusing itu kita. Itu naon sih sebenarnya metode, strategi, model atau teknik misalnya itu apa? Maka bagi penulis jangan ambil pusing. Ibu cukup ngambil satu teori. Apakah dia metode mind map? Dapat pakar tadi di atas itu di latar belakang punten pada ke latar belakang. Menurut apa tadi itu? Latar belakang ada. Latar belakang usina teori itu dengan masalahnya nggak ada. Saya katakan. Pemetaan tadi mana pemetaan pikiran atau mind map yang dicetuskan kan teknik visualisasi verbal daftar pikiran sangat bermanfaat. Ini dia di sini menurut Buzan itu harus jelas ya apakah dia metode atau coba pada punten di sini nggak jelas juga. Di teori tadi ada yang menyebut apa mind map itu? Mana? Metode pembelajaran mind map. Iya banyak videonya, tapi cek saha itu ya. Penggunaan metode yang tepat apabila antara kedua terjadi kesenjangan tujuan. Ketika metode disandingkan, metode dasar pembelajaran dapat diklarifikasi. Nah, itu masih teori ke mana itu? Ibu kan tentang metode pembelajaran mind mapping, Bu. Ini mind mappingnya mana? Belum ada di sini. Nah, si Ibu pabelit ya. Media pembelajaran bahasa Arab menjaga semua sumber tuh. Kayu kabar metan pikiran ibu Jan balik deh ke dia kalau itu saya pada itu di itu. Tidak ada latar belakang. Tuh, enggak ada. Jadi judulnya naon, usirna naon sih Ibu. Konsep belajar main belajar didefinisikan. Nah, kenapa jadi definisi belajar? Seharusnya definisi metode mind mapping mana? Ada nggak? Tahu bagaimana kita menyerap informasi dengan mudah? Kedua ciri ini naon. Ada dekuatnya bagaimana kita kok jadi karena teori belajar, Bu? Mind map adalah alternatif pemikiran seluruh otak. Ini bukan sebagai metode di sini. Asal asup pokoknya mah.
Mind map atau peta dalam metode. Ya, iya cek saya. The Buzan Organization. Paling tidak ibu menggunakan ini. Kenapa ibu menyebut misalnya mind map itu sebagai metode? Saya ambil pendapat Buzan. Itu aja. Jadi Buzan menyebutnya dia sebagai metode bukan strategi. Maka kalau begitu ibu ya dari awal sampai akhir jangan menyebut mind map kecuali sebagai metode mind map. Gitu. Kalau mau metode mind mapping apa gitu. Ya. Ya, Pak. Terus yang saya ingin cari tahu langkah-langkah pembelajaran metode mind map itu mana? Ayat tuh Pak Ade punten pilarian. Ada Pak sana benar. Asana mah. Ada kan saya yang bikin. Ke bawah mungkin Pak. Ya syukur-syukur mun ayam. Nah, Pak ini. Coba Ninonya, Pak scroll ke atas. berikut ini adalah ringkasan ringkasan dari aturan mind map. Kertas polos dengan ukuran A4 dengan orientasi horizontal. Topik sentral diletakkan di tengah kertas dan sedapat mungkin berupa image dengan minimal 3 siswa. Ngerti nggak Ibu ini maksudnya apa? Ya, maksudnya ngerti tuh cara. Iya, jadi anaknya bikin peta alur pembelajaran. Kayak seperti ini kan kayak ini mind map itu kan dari kayak ini Pak kalau kita mencari lokasi kan ada Google Map gitu ya. Itu kan peta lokasi. Kalau kalau ini kan mind map. Jadi anak teh pembelajaran itu materi itu dibikin peta seperti itu. Jadi pokok bahasa disimpan di tengah bukan gitu. Terus ada alur-alurnya. Sebenarnya bisa berupa pagar. Ibu ngajar di mana? Di MTS. Ya Pak. Coba tuh contoh ngajar ke tarkib menggunakan mind map Pak. Nu di tengah teh naon, nu di tengah teh misalnya. Satu kan tentang tarkib tasriful fi'il madi al mujarrad. Nah, yang di tengah itu misalkan al-fi'lu. Nah, dari al-fi'lu itu bisa bikin cabang-cabang alur-alur. Bahwa fi'il itu ada fi'il madi, al-fi'lul mudhari, al-fi'lul amri gitu. Fi'lul amri. Ya. Jadi di peta-petakan. Jadi pikiran siswa teh terbayang begitu materi teh. Oh, ini alurnya ke sini, itu alurnya ke sana. Yang membuatnya siapa? Yang membuat itu kalau di RPP 1 saya dibikin kerja kelompok, paper kelompok, bikin mind map-nya. Siswa ya yang buatnya ya. Iya, siswa, tapi diarahkan oleh guru cara-cara pengertian diarahkan dulu pengertian mind map itu apa, terus cara pembuatannya seperti apa, terus dibikin kerja kelompok. Contoh di MTS apa tadi? Mengajarkan sulasi mujarrad. Tasriful fi'il madhi al mujarrad. Tasrif al fi'li al madhi al mujarrad. Iya. Jadi anu di tengah teh naon tadi teh anu di tengah teh? Tadi dia gambarna. Saya. Aduh, ya. Itu cuma diterangkan di ini Pak, dijelaskan di kelas. Al-fi'lu al-fi'lu al-mujarrad, al-fi'lu al-mazid, kan begitu. Al-mujarrad mereka bikin mind map ada berapa wajah, kan? Iya. 6, 1, 2, 3, 4, 5. Selawajan itu mauzunnya, kan? Iya. Itu gitu. Itu karena mind mapping. Iya. Lain petak umpet lain. Ya, mind mapping.
Baik, kehandap coba. Pada punten. Implikasi jadi implikasi strategi cek bojan metode ini benar mana ya? Metode Pak, nanti saya ini perbaiki. Iya. Implikasi terus nanti kenalah sih malah ada ting benar ting itu sih. Ini bab dulu ya, coba bab dulu. Desain penelitian. Ada penelitian apa metode penelitian tindakan kelas action research itu suatu penelitian. Oke. Prosedur penelitian empat tahap: planning, action, observing, evaluation, reflection sebenarnya bukan evaluasi. Jadi planning, action, observing, reflection. Memang ada evaluasi gitu. Bukan evaluasi, refleksi itu tempat. Refleksi, Pak. Hah? Ini perencanaan, melakukan tindakan, observasi, dan evaluasi. Bukan bahasanya bukan evaluasi, tetapi refleksi. Refleksi, observasi, evaluasi, refleksi. Hah? Planning, ya, action, nukatiluna itu observing, observasi, dan keempat reflection. 4 tahapnya itu, bukan evaluasi. Hanya pada refleksi itu, coba. Untuk membuat perencanaan, produk perencanaan apa? Di mana, Saya Pak? bertanya pada semuanya saja. Produk perencanaan apa? Ibu membuat perencanaan. Ya. Produk perencanaannya apa? RPP bukan ya, Pak? Iya, produk perencanaannya itu RPP, Bu. Iya. Itu harus bikin RPP untuk mengajar tarkib dengan metode mind map. Pertanyaan kedua, itu RPP itu yang direncanakan dibuat oleh siapa? Oleh guru. Oleh guru. Ya. Guru teh ibu maksudnya? Ibu guru lain. Jalmi. Iya kan? Oleh guru kan? Maksud saya, hanya ibu sendiri yang membuatnya. Kenapa, Pak? Hanya ibu sendiri yang membuat RPP-nya? Harusnya begitu. Salah kalau harusnya begitu. Gimana tuh, Pak? Nah, guru bahasa Arab di Al-Falah ada berapa orang? Cuma saya, Pak, yang satu sudah pindah. Oh, cuman sendiri? Jadi ibu satu-satunya guru bahasa Arab? Ya mungkin gara rombelnya juga sedikit mungkin, Ustaz. Oh iya. Sama satu. Oh, kenalah hari itu mah. Daripada diskusi jeung guru matematika kalah kata balieur kan. Kalau sekolah Bapak dan Ibu besar atau agak besar, guru bahasa Arabnya lebih dari satu, maka sebaiknya membuat rancangan RPP itu berempuk bersama-sama. Hasil diskusi, Bu, misalkan di Al-Falah, Bu Ida, Pak Ibtasar, dan Pak Angkhair, guru bahasa Arabnya. Maka harus diskusi bertiga itu. Pak Ang, di kelas saya belajar tarkib, orang yang baru kan gitu tuh. Hasilnya jelek. Saya kan selama ini menggunakan metode ini nih. Ini kayaknya kurang jitu nih. Saya berpikir sekarang mau mencoba metode mind map. Sebab ini sepertinya cocok nih buat siswa. Bisalah meningkatkan hasil belajar. Ini cocok oke dengan metode tarkib. Gimana menurut Pak Ang? Oh ya Bu, bisa itu. Nah menurut saya begini nih, mind mapping itu emang bagusnya ini. Coba buat tuh rancangan bersama.
Sehingga jadilah RPP yang hebat. Ya, lain kia kita ibu nu nyieun sorangan gitu. Ibu nu mengajarkannya sendiri, ibu anu mengobservasi, ibu nu anu ngarefleksi, objektif mal itu. Apa ibu mau menyimpulkan bahwa cara mengajar ibu buruk? Enggak kan. Maka penting selain peneliti ada observer nanti itu, unsur-unsur peneliti dalam PTK. Ya, aduh. Coba tempatnya Pak Ade. Mana tempatnya? Tempatnya di MTS Al-Falah kelas 9. Jumlah siswa 30 orang, terdiri 15 laki-laki, 15 perempuan. Wih, pas gitu. Penelitian dilaksanakan pada saat pelajaran masalah dengan pokok bahasan at-tarkib atau Al-Quran. Waktu 1 bulan. Oke lah. 1 bulan nanti berapa siklus, Ibu? Satu siklus mungkin Pak ya? 1 siklus, hari ngajar tarkib berapa kali? Dalam 1 minggu? 3 jam Pak, seminggu sekali. Kalau di RPP itu saya 3 kali 40 menit. 3 kali 40 menit? Ya, jadi per kelas itu 3 jam. Ya, 3 kali 40 menit. Semuanya tentang tarkib itu? Iya, soalnya tarkib kan pelajaran paling susah ya Pak untuk siswa, kalau menurut saya. Apalagi yang basicnya nggak di pesantren gitu. Ya berarti Ibu 1 kali mengajar dianggap 1 siklus. Itu 3 kali mengajar ya 3 siklus. Oh gitu. Ya. Ada ininya Pak, ada idealnya, ada aturan ininya nggak, bakunya nggak? Sebetulnya tidak ada. 1 siklus boleh, 2 siklus boleh, maksimal 3 siklus. Gimana Pak kalau 4-5 ngarana gagal itu? Berarti seharusnya Ibu cari metode yang lain. Kalau metode itu baik, seharusnya 2 siklus udah kelihatan tuh grafik peningkatan hasil belajarnya tinggi. Ini udah 5 kali siklus hasil belajarnya nggak naik-naik, berarti salah Ibu menggunakan metodenya. Iya. Ya. Kalau 1 kali bisa dianggap demam. Ibu ngajar ceramah sesekali menggunakan cooperative learning. Baru udah kan asik tuh. Ya. Rame. Nah, bisi kondisi karena berubah, situasi semangat, mental, kemudian aktivitas itu otomatis berubah. Maka itu pun belum menunjukkan hasil yang mapan, yang konstan. Masih oleh karena mereka diberi sesuatu. Karena baru demam lah gitu. Demam itu artinya, oh iya baru pertama gitu. Maka 1 kali pun meskipun itu dibenarkan, dibolehkan, tetap kita harus dilakukan uji coba yang kedua. Apakah suasananya akan sama seperti suasana pertama kali gitu. Jadi kalau 1 kali belum terlalu bagus, lebih dari 3 kali berarti gagal itu. Kudu 10 kali ya itu percuma itu karena itu lain sesuatu yang tepat gitu ya. Nah, ini sudah ya perencanaan isinya itu, tindakan isinya itu, pengamatan isinya sama. Jadi di sini pengamatan yang mengamati siapa pertanyaannya itu? Bu Ida deh. Bu Ida ngajar, Bu Ida ngamati. Mau terpotret semua, Bu. Ini, Pak. Karena Ibu akan fokus memotret siswa. Pertanyaannya siapa yang memotret Ibu, yang mengamati Ibu mengajar? Iya, naon paramnya? Tuh. Sanes panu abi ya tanah laptopna. Hari Ibu ayah. Tapi suara mah kedengar, Pak. Suara terdengar. Foto Ibu ayah di. Mohon ya nu abin. Layarna. Karena laptop nama asal Ibu nama ayah. Daripada laptop na ayah jalbina teh ayah. Ya. Jadi
Ini untuk semua ya. Saya ngomong seolah-olah ke Bu Ida, padahal ini untuk semua. Jadi dalam proses pengamatan itu, pertanyaan saya, siapa yang mengamati? Pak Anas coba jawab, siapa yang mengamati? Kelas sekolah mungkin. Iya. Hah? Kelas sekolah mungkin. Ya, Murid, Pak. kepala sekolah. Murid, Pak, ikut penelitian dengan saya. Siswa ya, Pak. Yang mengamati itu, ya, Guru. satu, guru, ibu sendiri, Bu Ida sendiri mengamati bagaimana itu aktivitas siswa. Tapi kalau Ibu Ida sendirian, maka Ibu Ida akan fokus mengamati siswa. Tidak ada. Ibu Ida tidak mengamati diri sendiri. Maka harus ada orang lain, guru lain. Guru lain itu bisa guru bahasa Arab, bisa guru matematik, bisa kepala sekolah mundaikan, makanya kepala sekolah sudah asal kelas tinggal Ibu Ida ngajar. Ada tinggal Ibu Ida ngajar mundaikan, jika memang mau tinggal Pak Anas ngajar belum tentu. Ya kan? Itu namanya ada observer, ada peneliti, ada observer. Jadi observer itu teman sejawat. Makanya saya katakan guru bahasa Arab lagi kalau bagus nama. Bu, tadi Ibu karena jelaskan sepertinya ada yang kurang pas. Tapi mohon maaf ya, observer itu lebih ke metodologinya, tidak ke konten ya. Sehingga itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Misalnya, Ibu tadi terlalu diam duduk di bangku. Seharusnya Ibu berkeliling ketika kelompok itu dibagi. Nah, itu siapa yang ngomong begitu? Apa Ibu sendiri? Enggak. Itu observer. Bisa Pak Itasa atau Pak Hasan, Pak Anas, atau bisa siapa saja. Jadi makanya kalau hanya guru saja, dia peneliti, dia mengajar, dia mengamati, enggak akan lengkap hasilnya. Baik, teruskan Pak Ade. Tuh kan, di sini juga setelah pengamatan itu refleksi, setelah observasi refleksi bukan evaluasi ya. Itu Pak boleh itu evaluasi, tidak refleksi ukur. Ibu ya. Oke. Nah, oke. Hasil observasi gini. Perencanaan dibuat di luar kelas. Action dan observasi di dalam kelas. Tahap keempat yaitu refleksi. Refleksi itu di luar kelas. Jadi Ibu setelah ngajar, duduk bareng di ruang guru. Atau di ruangan tertentu, diskusi. Meminta pendapat dari observer itu tentang bagaimana Ibu mengajar. Di mana lebihnya, di mana kurangnya. Diperbaiki itu. Diperbaiki, perbaikan itu masuk pada RPP yang kedua. Nah, RPP yang kedua itu pasti berbeda dengan RPP yang pertama. Mengapa berbeda? Karena dia sudah ada masukan-masukan dari refleksi itu. Paham nggak? Ada ulah angguk-angguk. RPP KJ, RPP kedua sarua, beda. Beda dalam arti nanti ada aktivitas gurunya mungkin berbeda. Ini dia, instrumen penelitian. Soal tes, observasi, catatan lapangan. Ya, oke. Terus Pak Ade kehadap. Terus ieu data. Penerima. Lampiran metode pengumpulan data. Menggunakan apa? Catatan, guru, catatan siswa, rekaman, recorder, wawancara. Emang Ibu bawa tip recorder? Aya kene itu tip recorder aya. Mal aya nanyakeun ke Cika Pundung mal aya tip recorder. Teka kemot, Bapak. Eta mah zaman Firaun tip recorder tuh. Sekarang udah aja pakai HP atuh. Iya, ya. Pakai HP sebenarnya. Iya tuh hari nu aya saya disebut, hari nu geus hilang di peredaran disebut. Wawancara, angket,
dan berbagai dokumen yang terkait dengan siswa. Metode analisis, diambil kuantitatif, tes, presensi, tugas, nilai, oke lah. Terus ini aktivitas ini mempraktikkan gagasan kerucut pengalaman Edgar Dale. Apa yang ada ini di sini? Wah, nggak perlu itu. Terus Pak Ade ke bawah. Udah ya, sampai ini aja ya. Nah, itu non titik-titik itu. Erna Serinan titik-titik non maksudnya. Kita pengen Pak labas. Usia. Ini juga cara membuat daftar pustaka Ibu masih kurang pas. Profesor, doktor, MPD, nggak ada di daftar pustaka, gelar disebutnya nggak ada ya. Dan biasanya namanya dibalik, Asrori, Muhammad. Nah, ini tidak konsisten. Yang nomor 2, Arikunto, Suharsimi. Aslinya itu Suharsimi Arikunto. Benar itu. Tapi dia Profesor Dr. Muhammad Asrori MPD. Terutama sarwakeun Asrori, Muhammad gitu. Jika Ida Parida heula, Parida, Ida. Gak usah Profesor Dr. Hajah 2 kali, Ida Parida MPD MHum, gak usah. Ya. A Suherman, A, benar-benar. Wikipedia itu jangan masuk daftar pustaka Wikipedia. Tidak terlalu disarankan. URL-nya saja yang mana. Ya, begitu tuh catatan PTK Waragde. Jadi jika kudu dirombak. Tadi yang paling penting kekurangannya. Sekali. Ya, ada lah, tinggal dilihat aja nanti kan tiap itu perbaiki. Mangga Pak Agus, pilih ada masukan. Ini ada berapa orang yang masuk? 29, berarti lengkap sebetulnya. Wah, udah penuh sama Pak Dokter juga udah. udah inilah. Pareg ya. Pareg. Saya mau tunjukkan sesuatu ya. Kedapnya Pak Agusnya izin share screen ya Pak Agus. Enggak. Ini untuk Anda PTK. Nanti saya kirim ke grup WhatsApp. Bagaimana membuat PTK yang baik. Nah, terlihat gak? Ada? Ada Pak. Ada ya. Baik. Ini cara merancang usulan PTK. Ini bentuknya PowerPoint. Hanya akan menuntun Anda pada pengisian subjudul dalam setiap bab dengan tepat. Nah paling tidak, ini waktu PLPG begini. Atau waktu kalau PPG-nya luring pasti enak tuh. Nah ini latar belakang masalah itu begini. Jadi nggak usah bicara definisi pendidikan. Pendidikan Islam mesti belajar. Pendidikan itu harus diperhatikan. Semua orang juga udah tahu itu. Hanya itu terlalu luas. Sementara ibu akan bahas sesuatu yang sangat kecil. Ulah jauh-jauh tuh, ulah bicara Amerika, bicara Tasikwe langsung gitu. Ya, itu to the point aja. Siswa yang mengikuti mapel PAI contohnya atau mapel bahasa Arab di kelas, tuliskan kelasnya terdapat berapa jumlah siswa dari 30 siswa tadi ya. Punya ibu itu ada yang mencapai KKM berapa dan yang belum mencapai KKM berapa. Bermasalah itu kalau yang belum mencapai KKM lebih banyak.
dibanding yang sudah mencapai KKM. Misalnya dari 30, 20 orang tidak mencapai KKM, bermasalah itu. Tapi dari 30, 25 orang mencapai KKM, nggak ada masalah berarti itu. Nggak ada masalah. Hanya kalau tujuan PTK untuk meningkatkan kualitas belajar, oh ini masih 20 berarti 5 orang lagi, tingkatkan nih, nggak apa-apa. Tapi sebetulnya nggak ada masalah, itu normal. Nah, 20 orang dari 30, anggaplah itu ada masalah, karena belum mencapai 80%. Jadi disebut kualitas belajar itu baik kalau 80% siswa dalam satu kelas itu mencapai KKM. Tidak 100%, Bu. 80%. Makanya kalau dari 30, 25 itu sudah bagus. Berarti 70%. Mau ditingkatkan boleh, mau tidak juga nggak apa-apa. Lebih baik cari kelas yang bermasalah. Ini cara membuat latar belakang to the point aja, nggak usah banyak-banyak. Sekarang saya tanya, yang membiayai PTK Ibu siapa? Di sekolah, dibayar tuh? Sendiri, Pak. Sendiri, matak ulah kadal-kadal dan matak kopi mahal. Aduh, ulah kadal-kadal matak kopi mahal. Nutup perlu buang. Teori yang nggak perlu di depan itu dibuang. Berarti kualitas hasil belajar siswa pada mapal anu yang itu masih rendah. Kerjasama antara guru dengan siswa belum optimal, guru belum menemukan strategi atau pendekatan atau model atau media yang tepat untuk mengajarkan tarkib. Atau misalkan ditambah lagi karena selama ini guru ya hanya menggunakan metode konvensional sehingga membuat siswa kurang motivasi, kurang aktif, terkesan teacher center, dan itu membuat aktivitas belajar menjadi sangat pasif. Tambahkan yang begitu-begitu tuh. Ya, tadi buang tuh permenag, itu permenag, permenag, definisi pendidikan, wah, nggak ada hubungannya dengan PTK itu ya. Baru ini paragraf ketiga untuk memperbaiki proses relasi belajar, kan? Ibu digunakan metode mind map. Ibu pilihnya metode di sini kan bukan pendekatan, bukan model. Tadi saya tanya alasannya apa menggunakan metode mind map. Ya, mind mapping itu kan punya banyak keunggulan. Misalnya cocok dengan karakteristik mapalnya, cocok dengan karakteristik siswanya, mudah diterapkan, fasilitas sekolah mendukung, tak iya, kudu dijelaskan Bu. Jadi itu tadi itu latar belakang semuanya kepada kan kita latar belakang semua tadi. Dibuang, ganti ku iya. Ngapain? Rumusan masalah tadi itu saya katakan dalam hal rumusan dan tujuan PTK itu beragam. Ada versi UPI, ada versi UIN, tapi nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Karena yang ingin diketahui adalah bagaimana penerapan ya metode mind map dapat meningkatkan proses dan hasil belajar siswa pada materi tulis kelas anu di mana Ibu ngajar. Mau Ibu tadi 3, asal 3 aja ya benar. Mau 1 begini boleh, nggak apa-apa. Ini semuanya ada pemakainya gitu. Tipe UIN begini, tipe UPI begini. Ini tipe UPI dulu. Tipe UIN diterima juga kalau PTK guru. Nggak ada masalah. Ini kan pada rumusan ya. Berarti tujuannya juga sama. Pemecahan. Tadi kan rumusan. Bagaimana penerapan metode dapat meningkatkan metode tertentu ya. Masalah dalam PTK dipecahkan dengan menggunakan metode apa? Ini pemecahan masalah. Ini bisa untuk hipotesis dasar ini. Dengan menggunakan metode mind map, ya kan? Ini diharapkan kualitas dan proses pelajaran. Tadi mana? Hasil belajar ya. Siswa pada materi tarkib itu dapat meningkat. Tujuan dan manfaat. Nah begini nih.
Nggak usah saya jelaskan lah, nanti aja saya kasih ya filenya ya. So filenya. Tuh, PTK bermanfaat bagi siswa, guru, sekolah. Lebih praktis saja. Ini teori, hipotesis tindakan. Nah, ini ada, kata saya juga hipotesis sebetulnya. Hipotesisnya tadi saya tanya, yakin Ibu metode mind map bisa meningkatkan? Nah, seharusnya Ibu yakin dengan mengatakan hipotesis. Dengan digunakan atau digunakannya metode, dengan digunakan metode mind map, maka atau diduga proses belajar dan hasil belajar siswa pada materi at-tarkib di kelas, di sekolah mana, di kelas berapa, sekolah mana, itu akan meningkat. Metode PTK dilaksanakan di setting itu artinya lokasi ya. Dilaksanakan di mana, dengan jumlah siswa berapa, selama berapa minggu, sebulan cukup mual, IWG kan sebulan setengah sampai 2 bulan. Karena tadi itu tergantung siklus ya. Sumber data, ada informan atau responden, ada dokumen, itu tinggal dibaca aja. Teknik dan alat, pengumpulan data, observasi, wawancara, diskusi. Jadi Bu, nggak usah panjang-panjang. Nah, indikator berhasil atau tidaknya seperti 80% mencapai KKM, atau di bawah 80% yang tidak mencapai KKM, berarti itu dianggap gagal. Nah, prosedur PTK, siklus PTK. Jadi bukan evaluasi, satu perencanaan, pelaksanaan, dari pelaksanaan ke pengamatan, dari pengamatan ke refleksi. Ya, ini jadi ngeralamun kayak ya guru ya. Ya begini nih PTK nih. Tuh, tahap perencanaan. Apa, mengapa, kapan, di mana, siapa, bagaimana. Pelaksanaan. Baca aja ya. Personalia. Nah, ada pelaksana ibu sendiri sebagai peneliti. Ada kolaborator yang membantu ibu mengamati atau disebut observer. Pembiayaan, jadwal. Ini cara penulisan daftar pustaka. Nah, begitulah. Cukup ya? Dari saya begitulah untuk PTK. Nanti pasti revisinya itu hampir semua saya kira. Hampir semua PTK revisinya akan sama begitu. Jadi latar belakang belum menunjukkan persoalan yang diteliti. Kedua, misalkan hipotesis belum muncul misalkan. Terus apalagi itu gaya penulisan daftar pustaka harus mengikuti AFAS style atau apa. Ya, begitu. Ada pertanyaan? Bapak mohon di-share di grup langkah-langkah barusannya. Nanti saya share ya. Ya. Terus, enggak Pak Sabzul. PTK proposal yang kita buat ini boleh dirubah lagi nggak Pak? Dari judulnya. Dari judulnya? Ya. Emang mengapa judulnya gitu? Dari judul dan isinya. Kalau perlu diubah ya ubah saja. Kalau memang sadar. Sadar ternyata kurang tepat ya harus diubah. Mumpung ada waktu. Tapi mengapa harus rubah judul? Emang judulnya salah gitu? Tadi dijelaskan oleh Pak Dokter bahwa PTK ini disesuaikan dengan RPP yang kita buat. Sementara RPP kita nggak sama dengan judul, nggak sinkron gitu. Memang bagusnya sesuai. Sesuai itu maksudnya kan Bapak dan Ibu kalau tahu itu dari awal tidak bikin beberapa kali gitu.
Ya. Tapi kalau sudah terlanjur nggak apa-apa. Tapi ini hanya untuk ujian PPG saja. Oh iya ya. Oke. Tadi nama gitu. Aina Bu Ida tentang tarkib. RPP-nya tentang apa, Bu Ida? Sesuai Pak. RPP juga tentang tarkib. Pertama, kedua, ketiga, tarkib. Ya, ya. Ya. Jadi kan enak tinggal itu di siklus 1, siklus 2, siklus 3 selesai. Berarti Pak Samsul harus bikin lagi. Mau Powerland? Ingin uliar kalau pun Powerland. Aduh. Itu saya sedang mendengarkan adan ya. Enak adalah di UIN Bandung itu muadzinnya enak-enak. Tuh suara jauh mantap. Kampus 2. Mau nanya Pak. Oh iya. Tunggu adan dulu. Tunggu adan dulu ya. Silakan Bu, siapa tadi yang mau nanya? Bu Nur? Iya Pak. Ini Pak, kemarin kita kan sebelum garap PTK itu ada template. Kalau misalnya dari template itu ada poin yang tidak ada di PowerPoint yang dari Bapak nanti, itu kita tambah apa gimana Pak? Boleh. Jadi PTK itu singkatannya kalau mau tahu ya, penelitian tidak karu-karuan. Oh gitu. Jadi template-nya banyak, tapi ada poin-poin wajib yang harus ada. Penelitian tidak karu-karuan. Seperti pada rumusan dan tujuan. Ada yang cukup 1, ada yang 3 rumusan. Semuanya dibenarkan. Ada yang pakai hipotesis, ada yang tidak. Semuanya dibenarkan. Anu salah mah tadi, anu salah mah. Diluhur metode mind map dihandap strategi mind map itu salah. Atau diluhur at-tarkib dihadapna kitabah atau menulis itu salah. Itu ya. Beda. Iya Pak. Luhur itu di depan Pak ya. Luhur di awal. Iya. Di atas. Di atas. Iya Pak, Ya, makasih gitu. Pak. Ya. Wah, beda itu begadang malam ini. Tanya lagi Pak. Ulah diganggu ku suami lah itu mah. Oh, sungai, Pak. Ada lagi? Ini Pak. Saya Pak. Usep. Siapa? Usep. Oh iya Pak Usep mana? Yang mana Pak Usep? Ini Pak. Oh iya Pak Usep, Pak Usep Thailand nih. Sedikit Pak, mungkin tadi saya sempat keluar masuk itu dari Zoom meet-nya mengenai apa siklus yang tadi. Kalau misalkan satu kali itu sudah ada peningkatan, apakah cukup satu kali saja siklusnya atau memang harus ditambah lagi misalkan menjadi 2 siklus misalkan? Tidak dilarang, saya sampaikan tadi tidak dilarang satu kali. Kalau sudah ada peningkat seperti begini logikanya. Ibu Ida ya,
Bu Ida tedaman, panas, demam. Canda ke dokter, disuntik ke dokter sekali, cager. Ya, sehat. Ya. Demamnya turun, batuknya hilang gitu. Jadi sehat. Perlu disuntik lagi nggak? Enggak. Enggak. Nggak usah. Nggak usah. Ada yang berpendapat seperti begitu. Kalau sudah naik ya sudah dianggaplah berhasil. Tapi saya katakan, ini proses pembelajaran. Kadang-kadang, kalau kita terbiasa menggunakan satu metode tertentu, pada akhirnya siswa itu akan mengalami satu titik kan? Dan ketika kita menampilkan metode baru, suasana otomatis bakal berubah. Aktivitas siswa berubah, keceriaan jadi berubah, apalagi itu namanya itu. Ya, semangat jadi berubah. Mungkin hasil belajar juga berubah. Berarti kan ada kemungkinan meningkat. Pertanyaannya, mengapa bisa meningkat? Anggap saja karena itu sesuatu yang baru. Maka harus diuji sesuatu yang baru itu, daya tahannya itu tuh. Oh iya. Coba kalau untuk kedua kalinya kita gunakan yang sama. Apa situasinya akan tetap sama? Kan gitu. Kalau tetap sama, baru kita menyimpulkan metode itu sangat baik. Kalau ternyata mereka jenuh lagi untuk kedua kalinya, oh nu kamari mah eta demam, kayak gitu. Ya. Oh iya, Pak. Ya, memang idealnya bukan 1 kali, 2 sampai 3 kali. Di atas 3 kali masih gagal, berarti yang gagal itu tindakan Bapak dan Ibu. Pemilihan metode untuk memperbaiki kualitas belajar itu salah. Masa berobat terus-terusan datang di ke dokter, sekali tecager, kedua tecager, ketilu tecager. Harus bagaimana Ibu kan? Apa mau ke dokter itu lagi? Dirawat. Harus pindah pasti ke dokter yang dokter itu kamari gitu cager-cager jadi kan 3 kali. Pasti harus pindah. Artinya harus ganti metodenya. Barangkali ke dokter yang lain obatnya akan diganti. Iya. Dosisnya dipertinggi, antibiotiknya segala macam. Nah, begitu. Itu logika-logika sederhana. Ah, iya, Pak. Satu lagi, Da. Pak. Ini kalau saya kan membuat PTK-nya tentang media gambar ya, Pak. Nah, kebetulan kalau misalkan di bab 1 itu tentang at-ta'aruf, mufradatnya kan kayak ada hadza, hadhihi, itu kan mungkin kalau kalau kayak ada waktu madrasah mungkin alat-alat sekolah mungkin bisa ya itu pakai gambar-gambar kayak gitu. Bisa. Kalau kayak hadza gitu kan mungkin Pak gimana, Pak? Kalau ada gambar aja orang lagi nunjuk benda yang dekat. Gitu. Misalnya gini, ini botol aqua, ini lagi nunjuk gini gambarnya dekat. Mundalika berarti aqua ada di jauhan. Lah nggak ada yang nggak bisa kecuali Quran nggak bisa dirubah itu. Ya siapa. Nah, itu mah tentang kreativitas kita. Ya siapa. Gambar-gambar memang enaknya untuk mufrodat ya, kosakata. Karena kosakata itu ada dalam hiwar, ada dalam kiroah, kan begitu ya? Iya. Nah, itu untuk membantu menerjemahkan. Ya. Ada lagi? Ya. Mangga, Pak Rizal. Ya. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Punten, maaf mau nanya ini. Kebetulan PTK saya itu judulnya itu Judulnya itu ada kaitan dengan sebuah tema materi itu gitu ya. Nah, kalau disinkronkan dengan tadi ada siklus 1 2 3, sepertinya punya saya kayaknya nggak berlaku. Karena mungkin materinya ketika siklus 2 kan beda lagi ya. Siklus ketiga juga beda lagi. Yang saya gunakan di sini peningkatan penguasaan kosakata pada materi marofik wal adawat al-madrasiyah dengan penggunaan media gambar di kelas 7 MTs Darul Majalengka. Seperti itu. Nah, ini gimana Pak? Apakah harus dirubah tanpa ada itunya atau gimana Pak? Syukron. Kalau mau produk, saya kira akan sama ya. Mau tema apa gitu. Maka dalam judul jangan ada temanya. Supaya lebih umum. Jadi peningkatan penguasaan mufradat bahasa Arab gitu ya.
menggunakan media apa, di kelas apa, udah aja cukup begitu. Karena produk itu akan sama saja produk itu, misalkan tema al-hayawana, tema al-adawat ad-dirasiyah, karena itu hafalan begitu. Ya seperti metode tarkib kan tidak disebutkan materi tarkib kan tidak disebutkan mubtada khabarnya, tidak disebutkan tasrif al-fi'li al-mujarrad kan tidak. Tapi tentang tarkib saja, berarti itu pun tentang memprodat saja begitu. Ya. Jadi jangan dibatasi pada temanya. Itu lebih enak kalau untuk memprodat ya. Oh iya. Siap. Kecuali nanti kalau sejarah atau apa gitu. Ya, turun Pak. Karena media-media itu untuk yang ada untuk memprodat, untuk tarkib, untuk hiwar, untuk qiraah, begitu. Bukan hiwar materi ta'aruf, bukan. Tapi semua hiwar bisa menggunakan metode yang Anda pakai. Jadi ada bagusnya memang tidak usah disebutkan itunya. Dari memprodat, peningkatan penguasaan memprodat pada materi at-ta'aruf. Nggak usah tuh pada materi at-ta'arufnya, nggak usah. Sehingga dia bisa berlaku untuk materi at-ta'aruf, untuk al-mihnah, atau untuk apa gitu. Ya. Siap. Itu tadi benar kata Anda, nanti pas siklus 2, siklus ketiga jadi repot. Anda harus bikin 3 judul, padahal tetap saja produk yang ingin Anda cari, yang ingin ditingkatkan kualitasnya itu produk. Dan itu bisa berlaku untuk materi untuk materi yang ada pada semua bab di buku itu. Ya, begitu ya? Siap. Mohon. Yang lain? Atau cukup? Pak Agus, Manawi, mangga. Tiap di cekaplah rupina. Data mah tinggal tinggal Pak, satu lagi boleh Pak? Apa lupa? Untuk instrumen, apakah baku ada kayak seperti tadi gitu kan? Kalau tadi proposal PTK ada urutannya seperti ini gitu ya baku. Kalau instrumen gimana, sesuai yang kebutuhan kita saja atau gimana? Ya kalau instrumen sesuai kebutuhan. Kalau materinya memerlukan tes wawancara, maka tes wawancara. Kalau hiwar ya. Kalau misalkan tarkib ada tes tulis. Kalau hiwar nggak usah ada tes tulis, tapi tes wawancara. Kalau hiwar muhadasah tapi tes tulis, ya itu mah jadi lain hiwar itu, jadi muhadas, jadi itu mah jadi kitabah gitu kan. Nah itu yang maksud saya, yang begitu-begitu itu mah sudah sesuai kebutuhan materi penelitian ya. Yang akan sama mah observasi, pasti ada itu observasi mah. Tesnya pasti ada karena mengukur hasil belajar. Hanya tesnya apakah dia tesnya tes lisan gitu ya, atau tesnya tes tulis gitu tuh. Itu sangat tergantung pada penelitian Anda di bidang apa. Ya, gitu ya. Ini di mana, di sekolah? Lupa. Di mana sekolahnya? Di MD Asipa. Asih Putra. Asih Putra di mana? Cimahi. Oh, Cimahi. Kelihatan sekolahnya bagus. Berapa masuknya ke situ? Aduh. Lumayan. Lumayan nggak tahu. Asih Putra punya PKS-nya? Muhammadiyah. Oh, Muhammadiyah, tapi guru-gurunya campur. Semua ada. NU ada, Persis ada. Apa-apa. Muhammadiyah punya perserikatan berarti. Gaduh Muhammadiyah. Ya. Bagus, kelihatan. Muhammadiyah emang kalau pendidikan mantep-mantep. Ada lagi? Kalau dari saya cukup ya. Sebetulnya kalau ada pertanyaan mah enggak aja gitu. Hanya lebih baik dikerjakan aja, diperbaiki nanti. Bagus barangkali ayat tambahan enggak?
Enggak. Sekedar merefleksi saja, Pak Enten, apa yang Enggak. disampaikan oleh Pak Dokter tadi. Enggak. Ya, bahwa sudah cukup mumpuni tentang PTK ini. Artinya kita cari masalah untuk perbaikan mengajar kita di madrasah gitu kan. Masalah itu bukan untuk dihindari, bagaimana kita bisa memecahkan masalah pembelajaran yang betul-betul panginten sulit biasa kurang diajarkan, ya kita mengajarkan dengan masalah yang ada gitu kan. Ini lebih dekat kepada karya ilmiah kalau PTK itu. Kalau ada di jurnal itu ada sintaks 1, 2, 3 gitu kan. Kalau di PTK mungkin nanti keuntungannya itu bagi banyak manfaat bagi guru, bagi siswa, bagi sekolah gitu kan. Komunitas PNS mah kan ada nilai angka kreditnya gitu kan kalau di udah ini oleh pengawas dan sebagainya. Betul Pak apa yang disampaikan oleh Bapak tadi bahwa kondisi sekolah itu berbeda-beda. Banyak masalah metode yang masih harus dipecahkan oleh para guru di masing-masing madrasah. Nganggo metode iya lepat, nganggo metode lepat. Ya kondisi subjektif atau objektif di MTS seperti itu. Kadang saya dulu acan tiasa maca Quran gitu kan. Ada beberapa orang tos tiasa maca Quran. Jadi kebanyakan nama yang betul-betul ya di sekolah saya gitu sama seperti itu, hampir setengah-setengah gitu. Jadi kondisi-kondisi seperti itu akan menjadikan masalah bagi kita. Jadi secara keseluruhan mah Pak Inten sama saja apa yang permasalahan dalam mengajar. Ya bagaimana pintar-pintar kita untuk membuat suatu model atau metode yang akan disampaikan kepada anak agar untuk itu keneh ngajar teh gitu. Jadi ada variasinya lah. Eta Pak Inten Pak Dokter anu kaduana hapunten simkuring Pak Inten tetiasa memberikan yang maksimal gitu kan dalam guru pamong ini. Oh, sami. Ya. Jadi Pak Inten dugi ka review RPP dan PTK, Pak Inten dilanjeng kubu Lilis, samilah rekan saya di MA Rosidia. Gitu ya. Akan lajeng sareng Pak Dr. Dedi, Pak Inten. Apunten dari aya kelepatan, oke aya kakiranganna, Pak Inten disimpulin Pak Ade Arif sebagai wali kelas dan semuanya peserta. Mohon maaf atas kehilapan kami. Turun Pak Dedi sadayana. Ya, sami-sami Pak Agus sebagai guru pamong. Alhamdulillah ya. Terima kasih telah membersamai kita sejak tanggal berapa? 6 ya? Tanggal 6, tanggal 5 ya, lupa lagi ya. Tanggal 5, Pak. 5 ya. Ya. Ya, ilmu sudah berbagi dengan Anda semua. Mulai RPP segala macam, pengalaman prokes, prosem gitu ya. Kalau guru lebih tahu itu dibanding dosen. Makanya kemarin agak detail Pak Agus ini soal promes gitu ya. Protap gitu, apalagi itu protokol gitu. Alhamdulillah kemarin bicara itu. Nah, jadi tadi yang sudah disampaikan saya dan Pak Agus, mohon untuk ditindaklanjuti. Bila memang diperbaiki, silahkan diperbaiki. Yang saya analisis hanya punya Bu Ida, tetapi perbaikan itu sifatnya menyeluruh. Jadi punya Bu Siti Ulpah, tinggal deui bisi salah dikit teh. Punya Pak Ratini, lihat lagi, itu Pak Iin sama. Dan itu silahkan diperbaiki. Oke, saya kira kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sampai di sini. Habis asar saya juga janjian dengan mahasiswa untuk bimbingan tahfidz. Pak, itu perbaikannya sampai kapan ya? Hah? Harus beres sampai kapan perbaikannya? Perbaikannya? Sooner is better. Sooner better, lebih cepat, lebih baik. Better. Anda mengupload PTK berapa? 1, 2? 3? 3? PTK itu 1, Pak.
namun penilaiannya ada 2 itu di poin. Oh gitu ya. Sama instrumen ya Pak. Ya. Ya. Iya. Nah begitu. Jadi ya silakan. Kalau memang perlu diperbaiki, perbaiki malam ini, besok diupload lagi. Karena nggak mungkin lewat besok. Sudah peer teaching kan? Sudah peer teaching. Senin Bapak dan Ibu sudah peer teaching. Senin, besok peer teaching. Besok. Ya, Kang Ade tadi saya mengusulkan minggu peer teaching gitu ya. Bisa nggak? Iya betul Pak. Itu sudah di-share. Pak Agus dari Sarang Bu Lilisnya peer teaching banyak? Oh, Sarang Bu Lilis. Sarang Bu Lilis, Pak. Nanti kita sampaikan ke Bu Lilis, Pak. Mohon menawi tiasa dinten Sabtu, Minggon, Senin gitu kan dibagi 3 hari. Tapi kalau hari-hari aktif, aduh saya repot, nggak bisa. Riweuh lah ngajar di S1, di S2, belum di